Ananda Maisan, Ananda Dila, Ananda Balkis, Ananda Rafa, dan Ananda Najma. Yang akan membawakan fragmen sains dengan gerhana. tema gerhana. Tema Betul gerhana. sekali, Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Delok cita-citane Safira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di pagi hari ada beberapa santri di laboratorium. Mbak, tahu tidak, bulan ini terjadi fenomena alam loh. Fenomena alam apa, Mbak? Itu loh gerhana matahari cincin. Oh iya, aku ingat. Kemarin terjadi pada tanggal 10 Juni 2021 ya? Iya Mbak, apa sih sebenarnya gerhana matahari itu? Coba perhatikan simulasi ini. Gerhana terjadi saat matahari, bulan, bumi berada pada satu garis lurus. Gerhana ada dua, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi saat matahari, bulan, bumi berada pada satu garis lurus, sehingga cahaya matahari tidak bisa sampai ke bumi karena terhalang oleh bulan. Gerhana matahari terbagi menjadi tiga, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Kalau gerhana matahari cincin yang seperti apa Mbak? Gerhana matahari cincin terjadi jika bumi berada dalam terusan bayangan umbra. Fenomena gerhana matahari sama seperti terjadinya siang dan malam. Fenomena tersebut merupakan suatu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta langit dan bumi. Terjadinya siang dan malam memberi pelajaran terkait kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibuktikan lewat sains, seperti dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Coba Mas Ihsan bacakan artinya ya Mas, tapi dalam bahasa Inggris ya. Verily, in the creation of the heavens and the earth and the alternation of night and day, there are signs for those who are wise, namely, those who remember Allah standing, sitting, or lying down, and they think about the creation of the heavens and the earth while saying, O our Lord, you did not create this in vain. Glory to you, so keep us from the torments of hell. Subhanallah, aku semakin kagum dan yakin atas semua kekuasaan Allah. Iya, dan kita patut bersyukur atas ciptaan Allah.
Oh iya teman-teman, ternyata di masa Rasulullah juga terjadi gerhana matahari cincin loh. Persis pada tanggal 27 Januari 632 Masehi atau menjelang awal Zulqa'dah tahun 10 Hijriah. Peristiwa itu terjadi hanya beberapa saat setelah pemakaman Ibrahim, putra Rasulullah. Masyarakat Madinah kala itu mengira gerhana matahari cincin terjadi sebagai akibat dari wafatnya putra Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah meluruskan anggapan tersebut. Gerhana matahari cincin terjadi karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ada kematian, kelahiran, atau dimakan makhluk tertentu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yankhasifani limauti ahadin wala lihayati. Faidah ra'aitum dalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Tolong sampaikan artinya ya Mbak Dil. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat gerhana tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat, dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1044. Alhamdulillah, dengan adanya fenomena alam yang telah terjadi, kita semua jadi tahu. Inilah salah satu tanda kekuasaannya, bahwa Allah Azza wa Jalla yang mengatur segala alam semesta ini. Subhanallah. Terima kasih Mbak Naila. Kita jadi lebih tahu tentang gerhana. Sama-sama. Aplaus yang meriah untuk tampilan dari santri SDIT Muhammadiyah An-Najah. Tidak bisa mendengar tepukan tangan dari wali santri yang ada di SMP IT Muhammadiyah An-Najah, tapi kami bisa rasakan kebanggaan juga dari para wali yang ada di sana. Tadi Ustazah yang tampil baru saja memperagakan fragmen singkat tentang fenomena gerhana. Itu adalah santri yang punya talenta luar biasa. Tadi ada Mas Maisan. Iya, berbeda-beda ya usia talentanya ya. Iya. Bakatnya berbeda-beda. Mas Maisan yang punya potensi di bidang speaking English. Ya. Tadi terjemahannya ada di bawah ini gitu ya. Ada translator. Mudah-mudahan tadi paham gitu ya, dan itu salah satu dari kemampuan santri kita. Kemudian juga ada Ananda Syifa juga punya bakat sains, IPA, itu pernah mengikuti olimpiade juga. Ada bakat-bakat yang cukup banyak yang dimiliki oleh santri SDIT Muhammadiyah An-Najah. Dan yang tadi di awal Ustazah yang masih prolog sedikit banget tadi, itu adalah Ananda Najma, Rizky Najma Delia. Boleh kamera mungkin ikuti saya di sini sebelah kanan panggung. Ini adalah, saya boleh ke atas dulu sebentar. Anaknya pemalu, tapi bakatnya luar biasa. Pemalu apa nih? Sebentar, mohon maaf. Yang ada di sekitar ini adalah karya-karya dari Mbak Najma. Assalamualaikum Mbak Najma. Anaknya pemalu sekali lagi. Yang punya bakat melukis gitu ya. Kalau boleh sedikit bercerita kepada hadirin semuanya. Saya menemukan, kebetulan saya ketika di kelas 4, Mbak Najma kelas 4 diminta untuk mendampingi lomba kaligrafi. Dan alhamdulillah bersyukur menemukan bakatnya Mbak Najma ini. Punya hobi menggambar, tetapi memang belum mengikuti event-event. Mungkin kamera juga boleh di-shoot supaya saya tidak menghalangi ini. Ini bukan foto Bapak Ibu, ini adalah karya-karya lukis dari Ananda Najma Delia. Di kelas 4 kita pernah mengikuti event bareng, event kaligrafi. Kaligrafi memang baru buat Mbak Najma, tetapi dalam prosesnya
alhamdulillah kita berdua bisa bekerja sama. Saya banyak mengajarkan untuk yang kaligrafinya, tetapi bakat seni melukisnya sudah ada begitu ya, dan tidak les, tidak ke guru siapa begitu, tapi memang hobi sudah dari kecil gitu. Dan alhamdulillah juga menyabet beberapa kejuaraan di kelas 5-nya. 3 event pernah kita ikuti, ada yang juara 3, ada yang juara 2, ada yang juara 1. Saya sempat ketika kita menggambar gitu ya, latihan pelukis, saya pernah bilang ke Mbak Nazma ini, Mbak, kalau besok jadi pelukis hebat jangan lupa sama ustazah ya, karena kalau feeling saya melihat hasil karya yang pada waktu itu anak kelas 4, anak kelas 5 sudah bisa menghasilkan karya yang seperti ini, cukup luar biasa bagi saya. Boleh diteruskan ya Mbak Nazma? Ini Mbak Nazma akan membuat karya yang tadi dibacakan hadisnya di fragmen bagian potongannya, ayatani min ayatillah, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah begitu. Baik, kita lanjutkan acaranya. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan. Acara yang selanjutnya adalah pengumuman santri-santri yang berprestasi Angkatan ke-11 SDIT Muhammadiyah An-Najah tahun ajaran 2020-2021. Kepada santri yang dipanggil namanya, kami mohon untuk naik ke atas panggung.